Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan penyebab keterlambatan penetapan NIP baik itu CPNS maupun P3K ya teman-teman ya. Aku sudah mengambil beberapa sumber dari BKN pusat maupun dari regional BKN. Jadi memang ada beberapa faktor ya teman-teman ya terkait dengan keterlambatan penetapan NIP, CPNS dan NI P3K ini. Baiklah teman-teman, saksikan saja terus videonya dan jangan kemana-mana. Seperti biasa, untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi ini aku mengutip dari salah satu postingan dari Regional 3 BKN ya teman-teman ya. Di sini ada yang bertanya, nggak ada perubahan, masih on proses ya Min, kapan dong kita terima TMT-nya? Nah, di sini langsung dijawab ya teman-teman ya oleh miminnya. Halo, mungkin bisa dibedakan TMT dan SPMT dan SK ya. TMT diusulkan dari awal usul ke kami. Namun pelaksanaan tugas nanti setelah SK CPNS. Surat perintah ditetapkan dan penetapan SPMT. Penyerahan SK DKK adalah wewenang daerah. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Nah, jadi terkait dengan TMT ini sudah diusulkan di awal ya teman-teman ya. Akan tetapi terkait dengan penetapan atau penerbitan SPMT dan pembagian SK itu kembali lagi dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, di sini ada juga yang bertanya, kementerian belum ya? Dijawab oleh mimin BKN-nya ya teman-teman ya. Kementerian penetapannya dilakukan oleh BKN pusat ya Pak. Perkembangan bisa dicek di akun Twitter BKN pusat. Nah, untuk teman-teman yang informasinya kementerian, silahkan untuk langsung saja mengunjungi Twitter BKN pusat ataupun bisa juga ya Instagram dari BKN pusat. Nah, di sini juga ada yang bertanya dari Siawati. Izin bertanya, kalau Kota Purwakarta adakah kemungkinan TMT 1 April mengingat usulannya belum diajukan? Nah, di sini jawab oleh miminnya ya teman-teman ya. TMT diusulkan dari awal usul ya Bu. Namun hal tersebut adalah wewenang daerah. Nah, jadi kembali lagi dengan pertanyaan yang sama yang seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kita masih di akun Instagram dari Regional 3 BKN ya teman-teman ya. Di sini ada dari Zemaza 22 Februari masih 678, 1 Maret 795, 1 minggu nambah 117. Kapan beresnya ya wak-wak. Semangat stopkan rek BKN. Nah, di sini dijawab oleh miminnya, halo, selain CPNS kami mengerjakan Pertek NI P3K juga ya Pak. Selain itu tim penetapan Pertek juga tetap menyelesaikan pekerjaan rutin lainnya di unit kerjanya seperti usulan SK, pensiun PNS, SK pensiun janda dan atau duda dan lain-lain seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman ya bersabar saja ya teman-teman ya. Jadi saling dukung aja, saling support baik itu dari BKN sendiri maupun dari teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita beranjak ke akun BKN pusat ya teman-teman ya. Di sini memang agak keras sih. Jadi banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman kita peserta baik itu P3K maupun CPNS di akun BKN pusat ini. Meskipun BKN itu membahas lain ya atau ngepost lain, tapi tetap teman-teman kita itu tetap bertanya terkait dengan penetapan NIP dan CPNS seperti itu. Ya alhamdulillahnya dari BKN pusat itu merespon ya. Ada beberapa yang direspon seperti itu. Salah satunya itu adalah dari Adit Bogik, ini mengomentari salah satu postingan dari BKN pusat. Update dong Min, udah berapa hari gak update? Di sini jawab oleh miminnya, update terakhir tanggal 4 Maret kemarin ya Kak. Untuk informasi penetapan NIP CPNS dan NI P3K akan mimin update 1 kali dalam seminggu. Jadi ini more information juga teman-teman bahwa kemarin ya. Kemarin itu tepatnya tanggal berapa itu? Tanggal 11 ya. Tanggal 11 Maret bahwa dari BKN pusat itu sudah mengumumkan atau mengupdate terkait dengan penetapan NIP. Jadi silahkan teman-teman untuk mengunjungi kolom deskripsi di videoku yang sebelumnya, karena di sana sudah ada link untuk mengecek atau mengupdate terkait dengan penetapan NIP baik itu CPNS maupun P3K. Nah, di sini juga ada yang bertanya dari Hengki Alfa, kalau pengajuan untuk NI P3K yang tak kunjung selesai di mana Min? Jadi memang ini sebetulnya postingannya agak kurang nyambung ya dengan pertanyaannya, tapi ya alhamdulillahnya juga dari BKN pusat itu menjawab teman-teman. Ya jawabannya meskipun ya jawabannya mohon bersabar menunggu ya karena masih proses. Jadi memang masih proses ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga yang bertanya deadline NIP saja tidak sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan. Sayang banget kinerjanya.
Di sini langsung dijawab oleh BKN Pusat. Miminnya, mohon bersabar ya Kak, proses penetapan NIP CPNS dan NIP 3K saat ini sedang berjalan. Tim teknis BKN bekerja berdasarkan usul masuk dan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh instansi. Usul masuk dahulu dan lengkap akan diproses terlebih dahulu. Selain itu, asas kehati-hatian dalam verifikasi dan validasi usul tersebut juga diperlukan guna menghindari adanya kesalahan. Jadi sebetulnya dari pihak BKN Pusat itu menginformasikan kepada teman-teman sekalian ya, karena memang rame banget ya, baik itu di akun BKN Pusat, baik itu di regional, baik itu di Kanrek, itu memang rame banget terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penetapan NIP CPNS maupun P3K. Karena memang terkait dengan penetapan NIP CPNS maupun P3K tahun ini tuh molor dari jadwal ya teman-teman, yang seharusnya dijadwalkan di tanggal 21 Februari tahun 2022. Akan tetapi ini sudah mau pertengahan Maret, ternyata masih banyak sekali NIP yang belum ditetapkan seperti itu. Jadi ya kita bersabar saja untuk teman-teman peserta, dan kita juga doakan semoga dari pihak BKN itu tetap semangat ya teman-teman ya, bekerja siang malam. Ada juga aku melihat postingannya, kami bekerja siang dan malam demi teman-teman peserta CPNS dan P3K seperti itu. Nah, di sini aku lanjutin ya teman-teman. Ada yang bertanya juga, Jia percepatan tapi kok lambat? Iya, profesional dan berintegritas tapi kok molor dari jadwal. Ini kayaknya udah lebih ke haters ya. Jadi ya teman-teman, jangan, kalau bisa jangan bertanya seperti inilah ya. Ya meskipun aku paham juga dengan posisi teman-teman sekalian, karena aku juga pernah merasakan menjadi CPNS. Malahan kami itu lebih lama teman-teman. Angkatan kami itu bisa dibilang angkatan corona ya, karena langsung bertepatan dengan pandemi. Jadi kita itu adalah formasi tahun 2019 teman-teman, dan kita melakukan tes itu bisanya di tahun 2021, tes SKD, SKB, pemberkasan. Lalu kemudian kita menerima SK-nya yaitu bulan Februari udah di tahun 2021. Sekitar 1 tahun 6 bulanan lah, itu baru selesai proses dari pengumuman pendaftaran sampai dengan penerimaan SK. Jadi kita tetap bersabar saja, meskipun aku juga paham kalau beberapa dari teman-teman itu sudah ada yang resign ya dari pekerjaan yang sebelumnya. Aku juga paham juga mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah memiliki anak ya seperti itu ya, atau juga yang sebelumnya sudah memiliki penghasilan, sekarang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Jadi ya kita berdoa saja teman-teman, kita bersabar, dan semoga dari pihak BKN itu semakin cepat ya kinerjanya untuk menyelesaikan penetapan NIP tersebut. Lalu kemudian di sini ada juga yang bertanya, selamat ya Min, ditunggu update proses NIP 3K-nya ya. Di sini dijawab oleh Mimin BKN-nya. Terima kasih sobat. Siap, mohon bersabar menunggu ya, masih proses nih. Nah, di sini aku juga menyampaikan kabar bahagia untuk teman-teman yang berada di daerah tersebut ya. Di sini ada dari BKN 7 Palembang, Bengkulu Utara. Mimin punya kabar gembira terkait dengan NIP CSN nih. Kepala UPT Bengkulu BKN Ilham melakukan penyerahan pertimbangan teknis atau pertek NIP 3K guru dan non-guru kepada Kepala BKP SDM Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Setio Rudi Rajo. Nantikan terus update dari Mimin ya terkait dengan penyerahan pertek NI CSN. Kira-kira ada yang bisa tebak pertek NI CSN berikutnya dari instansi mana nih? Nah, kalau misalkan sudah diserahkan seperti ini, tinggal menunggu 3-4 minggu untuk penyerahan SK ya teman-teman. Ini juga ada dari BKN Regional 8 bahwa telah dilakukan penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji P3K non-guru Formasi tahun 2021 oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mulfi, sekaligus penyerahan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2022 yang diserahkan oleh Andi Hikmal. Di sini juga ada kabar gembira teman-teman terkait dengan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji P3K non-guru Formasi tahun 2021 itu untuk regional 8 ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa juga yang sudah DM ke aku langsung, sudah komentar juga di video-video aku yang sebelumnya bahwa mengatakan sudah penyerahan NIP pertek P3K untuk tahap 1 Min, jadi tinggal menunggu pembagian SK saja. Dan itu ada beberapa teman-teman, ada beberapa daerah yang komentar terkait dengan status dari
penetapan NIP-nya. Jadi memang ada sudah banyak juga untuk daerah-daerah itu sudah 100%, akan tetapi banyak juga untuk daerah-daerah yaitu yang masih belum 100%, malahan masih ada yang nol atau nihil statusnya ya teman-teman ya. Kita doakan saja semoga dipercepat dan teman-teman di bulan Maret ini sudah bisa mendapatkan SK dan menerbitkan SPMT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, segitu dulu terkait dengan informasi penyebab dari keterlambatan penerbitan NIP-nya. Semoga informasi ini membantu ya teman-teman ya, dan jangan lupa juga untuk di-share. Dan untuk teman-teman yang masih mencari baju keki atau baju korpri atau misalkan baju batik atau baju kemeja, silahkan untuk mengunjungi kolom deskripsi karena di sana sudah ada link Shopee yang sudah aku rekomendasikan. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Bye bye.